Hai semuanya, pada kesempatan kali ini Nura, Zara, dan Antari akan menjelaskan kepada kalian mengenai karakteristik teknologi komunikasi dan konvergensi media komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat di era sekarang ini menjadi sebuah tanda kemajuan suatu peradaban manusia. Dengan adanya perkembangan penemuan-penemuan teknologi ini mempermudah kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi. Dalam perkembangannya, teknologi komunikasi terdapat karakteristik yang menjadi wujud sistem komunikasi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi. Lalu, seperti apa karakteristik teknologi komunikasi itu? Kemajuan teknologi komunikasi ini menurut Bloman ditandai oleh 3 karakteristik berikut ini. Yang pertama, adanya kebebasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam komunikasi. Sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang, dulu orang-orang harus mengirim surat atau telegram lewat pos untuk saling bertukar pesan dengan keluarga yang jauh. Sekarang hal itu tidak banyak dilakukan karena kita bisa menggunakan ponsel dan saling bertukar pesan melalui aplikasi pesan yang sudah tersedia di ponsel. Bahkan hanya dengan ponsel, kita sudah bisa melakukan berbagai macam komunikasi seperti panggilan suara atau voice call dan panggilan video atau video call. Yang kedua, kemungkinan mengombinasikan teknologi, metode, dan sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai bentuk transfer komunikasi dan informasi kini sudah bisa dilakukan hanya dengan satu teknologi saja. Media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio bergabung dengan teknologi komputer dan internet. Surat kabar dan koran tidak lagi dibuat dalam bentuk cetak, tapi hypertext atau digital. Yang ketiga, kecenderungan ke arah individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Yang artinya, seorang individu dapat memiliki lebih dari satu media dalam satu alat. Film, radio, dan koran dapat kita simpan filenya dalam personal komputer yang kita miliki. Dapat pula di sebuah rancangan program radio atau TV dan koran sendiri dengan biaya yang sangat murah. TV maupun radio melalui internet tidak memerlukan pemancar maupun repeater seperti halnya TV dan radio konvensional, cukup dengan jaringan telepon atau listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media elektronik dan media cetak. Apa itu media elektronik? Yaitu media yang proses bekerjanya berdasarkan pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. Lalu, apa kegunaan dari media elektronik? Untuk menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar, serta dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Secara garis besar, media elektronik terbagi menjadi 2, yaitu televisi dan radio. Sedangkan internet merupakan media online, karena internet dapat mencakup media elektronik dan media cetak. Nah, karakteristik dari televisi. Yang pertama, bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya, seperti berita-berita yang ada di televisi. Yang kedua, dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyaknya segi yang beraneka ragam, seperti jejak petualang, pariwisata, fashion show, talk show, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau, di mana seperti kita lihat bahwa setiap tanggal 30 September kita dapat menyajikan film G30S PKI. Dan yang keempat, banyak menggunakan sumber masyarakat. Selanjutnya, ada karakteristik dari radio. Yang pertama, auditif, yaitu radio is sound. Radio itu suara dan hanya bisa diperdengarkan. Yang kedua, trade of mind, yaitu siaran radio merupakan seni menyampaikan atau memainkan imajinasi pendengar melalui tata suara. Yang keempat, ada transmisi, yaitu proses penyebarluasan siaran radio pada pendengar melalui pemancar lalu dikirim oleh pesawat radio sesuai gelombang atau frekuensi masing-masing. Dan yang keempat, cepat dan langsung, yaitu radio merupakan sarana yang tepat dalam menyampaikan informasi dibanding TV atau koran. Nah, apa saja sih karakteristik dari media elektronik? Yang pertama, ada jangkauan yang luas. Tidak kalah dari media cetak, dapat diketahui bahwa media elektronik juga memiliki jangkauan yang luas.
Bahkan, ia dapat melintasi berbagai daerah atau berbagai negara yang ada di dunia karena distribusinya melalui pemancara atau transmisi. Yang kedua, daya tarik yang maksimal, di mana karakteristik yang dapat menjangkau ketarikan manusia karena bentuk visual serta audio. Dari segi visual, media elektronik mungkin dapat menyajikan gambar bergerak yang begitu menarik mata, sedangkan dari segi audio, media elektronik menyajikan suara yang mampu menghidupkan suasana visual. Yang ketiga, praktis dan cepat. Jika diperhatikan hal ini, dapat dilihat ketika seluruh orang menggunakan media elektronik yang dapat membantu tanpa harus repot menyiapkan ini dan itu. Media elektronik dikatakan cepat karena sudah menggunakan teknologi jaringan dalam sistem pengoperasiannya. Dan yang terakhir yaitu fleksibel. Tidak ketinggalan dari media cetak, media elektronik juga dikenal sebagai media yang sangat fleksibel, mudah dibawa, mudah dibaca di mana saja dan kapan saja, seperti media elektronik, handphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Dapat dengan mudah dibawa dan tinggal diklik-klik pada mesin pencarian jika ingin membacanya dengan mudah. Bahkan saat ini kita juga dapat membaca melalui platform-platform media sosial yang terkenal, seperti Twitter, Line, Instagram, Tumblr, Pinterest, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan media penyampaian, dibedakan menjadi dua macam, yaitu media massa dan media cetak. Yang mana media massa disampaikan secara elektronik, sedangkan media cetak disampaikan secara tertulis dan cetak. Media cetak dan massa pun memiliki karakteristik masing-masing sebagai ciri khas, keunggulan, dan kelemahan dari suatu media. Yang selanjutnya adalah karakteristik media cetak. Beberapa karakteristik media cetak diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktis, cepat, dan murah. Walaupun sebenarnya media massa lebih praktis ketimbang media cetak seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi semakin praktis dan cepat sampai kepada pembaca, di mana media cetak tergolong murah karena dapat dilakukan dengan metode berlangganan, sehingga masyarakat dapat membeli media cetak seperti majalah atau koran yang dapat dipesan dengan melakukan pemesanan langganan. Yang kedua yaitu daya jangkau yang luas. Walaupun sebenarnya media massa dapat dijangkau oleh siapapun dan di mana saja, namun media cetak tidak kalah juga jangkauannya. Untuk media massa, kelemahannya adalah pada kekuatan sinyal, karena tidak semua tempat seperti tempat daerah yang pelosok terdapat kemungkinan terjadi kesulitan pada sinyal, sehingga media massa tidak dapat menjangkaunya. Berbeda halnya dengan media cetak yang dapat menjangkau hingga ke pelosok desa sekalipun. Yang ketiga yaitu tahan lama. Media cetak memiliki ketahanan yang cukup lama karena tidak basi dan tetap hangat beritanya dalam media cetak. Dalam hal ini, media massa pun juga berlaku demikian. Namun, dalam media cetak, beritanya masih bisa dibaca ulang tanpa harus mencarinya kembali karena tertumpuk oleh berita-berita yang baru. Ketahanan berita yang dapat dibaca ulang kapanpun merupakan suatu keunggulan pada media cetak pada kategori kehangatan beritanya. Yang keempat, informatif. Menurut survei, orang yang membaca berita melalui media massa akan mudah lelah matanya jika berita terlalu panjang, sehingga membuat orang tidak ingin membaca berita yang terlalu panjang dalam media massa. Hal ini membuat adanya aturan aliansi media massa yang memberikan aturan dan kesepakatan jumlah karakter pada berita dalam media massa. Dengan begitu, beberapa media massa selalu menggunakan berita-berita dan informasi yang jumlah katanya cenderung sedikit. Yang keempat, massal. Media cetak memiliki karakteristik massal, yang artinya adalah bahwa media cetak dapat memberikan informasi dan berita dari berbagai topik pembahasan. Karakteristik media cetak dalam penyampaian topik massal ini juga merupakan suatu keunggulan dari media cetak, yang mana pembaca dapat membaca dari berbagai topik sehingga membuat pembaca tidak mudah bosan. Berikut ini beberapa media cetak beserta karakteristiknya. Yang pertama, koran.
Koran memiliki karakteristik publisitas, perioditas, universalitas, dan aktualitas. Selanjutnya ada majalah. Beberapa karakteristik majalah yaitu ukuran kertas yang berukuran setengah tabloid, terbit mingguan atau bulanan, memiliki sampul berwarna dengan kertas lebih tebal daripada halaman dalam, penyajiannya yang lebih dalam, nilai aktualitas lebih tahan lama, gambar atau foto lebih banyak, cover sebagai daya tariknya, dan tema khusus. Selanjutnya yaitu tabloid. Karakteristik tabloid adalah bersifat publisitas, aktualitas, penyajiannya lebih dalam, nilai aktualitasnya lebih lama, terdapat gambar yang lebih menarik, cover memiliki daya tarik, mudah mengenali halayaknya, dan semi koran juga semi majalah. Selanjutnya adalah konvergensi media massa. Konvergensi sendiri adalah penggabungan dari beberapa jenis media yang hadir dalam bentuk platform digital. Konvergensi media memungkinkan para profesional di bidang media massa untuk menyampaikan berita dan menghadirkan informasi serta hiburan dengan menggunakan berbagai macam media. Munculnya teknologi internet menjadikan media cetak seperti surat kabar, koran, atau majalah dapat diakses dengan mudah melalui World Wide Web. Kini, dengan adanya berita online, masyarakat bisa membaca dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Bahkan, pembaca bisa menemukan berita dengan topik yang diinginkan dengan mudah sekaligus menyaksikan video pembahasan yang disertakan dalam berita. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.